Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Anindya Rifka Puwanti dengan NIM 2892150207 dari program Studi Manajemen. Di video kali ini saya akan membahas mata kuliah Ekonomi Syariat dengan dosen pengampu Bapak Yunhar SEMN. Pengertian perilaku konsumen. Perilaku konsumen ialah suatu proses atau kegiatan saat seseorang melakukan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta mengevaluasi suatu produk, barang, atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Etika konsumsi dalam Islam. Yang pertama, sederhana tetapi efisien dan efektif, yaitu menggunakan harta secukupnya, tidak berlebihan. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 7, surat ke-31 yang artinya, "Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid, dan makan dan minumlah, dan janganlah berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebihan." Yang kedua, memperhatikan yang halal dan yang haram, baik berupa produk maupun barang. Yang ketiga, tidak menghambur-hamburkan uang, tidak boros dan tidak kikir. Dan yang keempat, bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena yang diberikan kepada kita hanyalah sebuah titipan darinya, dan Allah akan mengambilnya kapanpun Dia mau. Prinsip atau moral konsumsi. Prinsip keadilan. Syarat ini mengandung arti ganda yang pasti mengenai mencari rezeki yang halal dan tidak dilarang hukum Islam maupun negara. Dalam soal makanan dan minuman yang diharamkan yang tercantum dalam Al-Quran, dan kelonggaran diberikan kepada orang-orang yang pada suatu ketika tidak mempunyai makanan dan harta sama sekali, ataupun sebagai obat buat orang yang benar-benar sakit parah dan tidak bisa sembuh kecuali dengan makan itu. Yang kedua, prinsip kebersihan. Syarat ini tercantum dalam kitab Al-Quran maupun sunnah tentang makanan. Harus baik atau cocok untuk dimakan, tidak kotor ataupun menjijikkan. Makan dan minumlah yang bersih dan bermanfaat. Manfaat dari berkah konsumsi dalam ekonomi Islam. Aktivitas perekonomian masuk dalam pembahasan muamalah, karena itulah berbagai tema ekonomi Islam harus digali dari kedua sumber tersebut. Salah satu tema ekonomi yang dibahas oleh Al-Quran dan Hadis adalah mengenai konsumsi. Dalam kajian ekonomi Islam, masalah tentang konsumsi merupakan persoalan terpenting. Konsumsi berperan sebagai pilar dalam kegiatan ekonomi seorang atau individu. Perusahaan maupun negara, konsumsi secara umum diformulasikan dengan pemakaian dan penggunaan barang-barang dan jasa seperti makanan, minuman, kendaraan, dan lain sebagainya. Sedangkan maslahah adalah segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif, serta harus memenuhi 3 unsur, yaitu kepatuhan syariah atau halal, bermanfaat dan membawa kebaikan atau thayyib dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudaratan atau bahaya. Manfaat dan berkah konsumsi dalam ekonomi Islam. Jadi, masalah dalam konsumsi itu sendiri adalah mengasumsikan bahwa konsumen cenderung untuk memilih barang dan jasa yang memberikan maslahat atau kebaikan maksimum. Maslahat terdiri dari unsur manfaat dan berkah dari kegiatan konsumsi. Konsumen harus merasakan adanya manfaat suatu kegiatan konsumsi ketika ia mendapatkan pemenuhan kebutuhan material. Di sisi lain, berkah akan diperolehnya ketika ia mengonsumsi barang-barang dan jasa yang dihalalkan oleh syariat Islam. Hubungan antara maslahah atau manfaat dan berkah dan nilai ekonomi Islam. Perekonomian Islam akan terwujud jika prinsip dan nilai-nilai Islam diterapkan secara bersama-sama. Pengabaian terhadap salah satunya akan membuat perekonomian pincang. Penerapan prinsip-prinsip ekonomi yang tanpa diikuti oleh pelaksanaan nilai-nilai Islam hanya akan memberikan manfaat atau maslahat duniawi. Sedangkan pelaksanaan sekaligus prinsip dan nilai akan melahirkan manfaat dan berkah atau maslahat dunia dan akhirat. Nilai-nilai dasar ekonomi Islam. Yang pertama, dapat memilihkan adalah terletak pada kemanfaatannya dan bukan menguasai secara mutlak sumber-sumber ekonomi. Yang kedua, keseimbangan yang secara operasional terlihat dalam perilaku ekonomi seseorang, yaitu kesederhanaan, hemat, dan menjauhi pemborosan.
Keseimbangan ini juga menyangkut keseimbangan dalam dimensi kehidupan dunia dan akhirat. Yang ketiga, keadilan. Etika konsumsi yang diajarkan dalam ekonomi Islam. Yang pertama ada tauhid. Dalam perspektif Islam, kegiatan konsumsi dilakukan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga senantiasa berada dalam hukum Allah atau syariat Islam. Yang kedua, adil. Pemanfaatan atas karunia Allah harus dilakukan secara adil sesuai dengan syariat, sehingga di samping mendapat keuntungan materi, ia juga sekaligus merasakan kepuasan spiritual. Yang ketiga, kehendak bebas. Manusia diberi kekuasaan atau berkehendak bebas untuk mengambil keuntungan dan manfaat sebanyak-banyaknya sesuai dengan kemampuannya atas barang-barang ciptaan Allah. Yang keempat ada amanah. Manusia merupakan khalifah yang diberi kekuasaan untuk melaksanakan tugas kekhalifahan di muka bumi ini, sehingga manusia dapat berkehendak bebas, tetapi akan mempertanggungjawabkan atas kebebasan tersebut baik terhadap keseimbangan alam, diri sendiri, dan lain-lain. Yang kelima, halal. Barang-barang yang dapat dikonsumsi hanyalah barang-barang yang menunjukkan nilai-nilai kebaikan, kesucian, serta kemaslahatan, baik secara material maupun spiritual. Yang keenam, sederhana. Islam sangat melarang perbuatan yang melampaui batas, termasuk pemborosan dan berlebih-lebihan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.